Pria itu memandangi dinding yang menunjukkan siapa raja di sekolahnya. Lalu pria itu mengganti namanya dengan nama dia. Setelah di acara penyambutan siswa baru, terjadilah baku hantam yang heboh antar siswa hingga membuat panik guru. Para Yakuza datang ke sekolah itu untuk mencari raja dari sekolahnya. Pria tersebut membawa motor ugal-ugalan hingga dikejar polisi sampai membuat kerusuhan di jalan. Setelah sampai di sekolah, polisi langsung membawa rombongannya untuk menangkap pria yang membawa motor ugal-ugalan tadi. Pria itu sedang di klub dan dirayu oleh seorang gadis cantik, tetapi pria itu mencuekinya. Paginya, pria itu memberontak ke rombongan pria ugal-ugalan tadi dan ingin menantangnya berkelahi. Tantangan pun diterima, tetapi datanglah dua orang bersaudara menantangnya berkelahi juga, dan pria itu harus berhadapan dengan salah satu siswa menakutkan di sekolah itu sebelum melawan pria ugal-ugalan itu. Seorang Yakuza datang menantangnya berkelahi juga, tetapi malah KO dan mengajaknya untuk bersekutu. Pria itu bersama grup Yakuza ingin mencari anggota dengan meneliti kesukaannya, yang mana dia suka mengikuti klub kencan. Pria ugal-ugalan bersama grupnya berjalan dan ada yang menantangnya hingga lawannya itu juga KO dibuatnya. Pria botak mendatangi pria itu, dikira ingin menantang, ternyata ingin memberi tiket untuk klub kencan. Di klub kencan, para gadis sudah tiba dan salah satu gadis itu takut dan ilfil dengan pria botak itu. Alhasil, para gadis kecewa dengan mereka setelah rencananya terkuak. Pria botak itu resmi bergabung dengan grupnya pria itu. Pria itu bertemu dengan pria kelas lain, yang mana mereka bersaing untuk melawan pria ugal-ugalan itu. Setelah itu, pria itu dikeroyok hingga tidak bisa bertindak lagi. Pria itu dibawa ke markasnya oleh pria saingan tadi. Beberapa waktu kemudian, pria itu melihat gadis cantik tadi diancam. Pria itu ingin bertindak tetapi kondisinya belum pulih dan si Yakuza itu melawannya tetapi malah kalah. Paginya, pria itu dengan saingannya resmi menjadi partner dan mereka pun bersururia hingga pria ugal-ugalan itu speechless melihat kekompakan mereka. Setelah temannya dikeroyok, emosi pria itu makin memuncak hingga ingin mencari pelakunya sampai ditahan temannya karena kekurangan anggota. Malamnya, pria itu dengan temannya sedang bersantai minum bir dan tiba-tiba pria ugal-ugalan pun datang dan pria itu mengira bahwa dialah yang mengeroyok temannya. Sampai temannya pria ugalan itu pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Pria itu membuat rusuh dengan mengeroyok siswa di sekolahnya agar bisa menjadi anggotanya. Temannya pria itu kembali dan mereka pun senang atas kembalinya dia. Setelah itu, gadis cantik itu sedang berjalan dan dikepung oleh sekelompok Yakuza. Gadis itu diam-diam langsung menelpon pria itu untuk meminta pertolongan. Pria itu pun bersama anggotanya langsung mencari pelakunya dan mereka pun langsung baku hantam. Grupnya pria itu juga langsung mendatangi markasnya pria ugalan itu karena dia mengira juga bahwa dia yang menculik gadis cantik itu. Di tengah hujan, rombongan pria itu ingin tawuran dengan grupnya pria ugalan itu. Tawuran pun dimulai hingga babak belur sampai rombongannya pria itu hampir kalah karena kalah jumlah dan kekuatan juga. Pria ugalan itu pun asyik bersantai dan tiba-tiba datang rombongan lain yang ternyata bersekutu dengan rombongan pria itu untuk menjatuhkan pria ugalan itu. Setelah itu, giliran pria itu yang baku hantam dengan pria ugalan ini. Mereka baku hantam sampai darah mengotori mereka. Sementara itu, si Yakuza ditembak dan dibuang ke kolam serta memberi pesan ke pria itu. Pria ugalan ini menyatakan bahwa pria itulah yang menang. Si Yakuza ini tidak jadi meninggal karena dia ternyata memakai rompi anti peluru dan sedih haru karena dia masih hidup. Di akhir, pria itu berjumpa dengan seorang pria dan mereka langsung babak belur.